Kali ini kita akan membahas tentang teori produksi. Teori produksi. Teori produksi merupakan gambaran tentang hubungan di antara tingkat produksi suatu barang dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan berbagai tingkat produksi barang tersebut. Teori produksi dalam ilmu ekonomi dibedakan analisisnya kepada dua pendekatan. Yang pertama, teori produksi dengan satu faktor berubah. Yang kedua, teori produksi dengan dua faktor berubah. Teori produksi dengan satu faktor berubah. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari teori produksi. Sifat pertambahan produksi seperti ini menyebabkan pertambahan produksi total semakin lambat dan akhirnya ia mencapai tingkat yang maksimum dan kemudian menurun. Halo semuanya, welcome back. Selamat datang kembali di video lesson terbaru aku, masih di course tentang kegiatan ekonomi. Oke, kali ini kita udah masuk ke lesson kita yang ketujuh. Dan di lesson yang ketujuh ini, aku bakalan jelasin bahasan tentang salah satu kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan produksi. Dan setelah di lesson 6 aku udah jelasin tentang kegiatan produksi itu apa, kayak gimana dan fungsinya untuk apa. Kali ini yang bakalan aku jelasin itu adalah tentang faktor-faktor yang ada dalam proses produksi. Nah, jadi untuk melakukan suatu produksi, itu perlu ada faktor-faktor yang dipenuhi dulu gitu. Jadi, supaya produksi itu dilakukan, harus ada beberapa syarat-syarat atau harus ada beberapa hal yang harus dibutuhkan dalam produksi itu. Nah, di sini bakalan aku jelasin. Jadi buat kalian yang mau tahu, langsung aja ditonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen videonya. Oke, kita mulai aja. Jadi, ini adalah 4 faktor-faktor dalam proses produksi. Yang pertama itu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kemampuan wirausaha. Nah, 4 hal ini adalah hal yang sangat penting dalam proses produksi. Karena tanpa adanya keempat hal ini, salah satunya aja hilang, misalkan produksi itu nggak akan berjalan secara lancar. Jadi ini adalah 4 hal yang harus dipenuhi. Misalkan kalau nggak ada ini, atau kalau nggak ada ini, atau kalau nggak ada ini, itu bakalan susah proses produksinya. Dan kenapa 4 hal ini dibutuhin? Oke, langsung aja kita jelasin satu persatu dari mulai yang sumber daya alam. Sumber daya alam atau natural resources ini adalah sumber daya yang berasal dari alam. Dan ini dibutuhkan sebagai bahan dasar untuk kita produksi. Kayu atau minyak, besi, misalkan segala sesuatunya itu adalah sumber daya alam. Itu hal-hal yang bisa kita olah kemudian dan bisa kita produksi. Tanpa adanya ini, produksi juga gak akan berjalan gitu, karena apa yang mau diproduksi sama sih faktor-faktor produksi setelahnya gitu. Ini atau ini. Kalau misalkan sumber daya alam yang mau diolahnya aja nggak ada. Jadi ini adalah faktor penting dalam proses produksi. Nah, setelah sumber daya alam yang nggak kalah pentingnya juga adalah sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia di sini adalah tenaga kerja yang dapat melakukan proses produksi. Jadi setelah ada sumber daya alamnya, perlu ada juga sumber daya manusianya, karena kalau misalkan sumber daya alam ada tapi nggak ada yang mengolahnya, itu sama aja gitu. Harus ada yang mengolahnya dulu. Nah, secara ekonomi kita punya klasifikasi terhadap tenaga kerja atau sumber daya manusia ini. Ada 3. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik, ada tenaga kerja terlatih, dan ada tenaga kerja tak terdidik dan tak terlatih. Nah, tenaga kerja terdidik itu yang kayak gimana? Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan ilmu, profesinya itu didasarkan pada ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan. Jadi lewat ilmu pengetahuan dan pendidikan formal. Contohnya di sini adalah guru, dosen, pengacara, hakim, dan lain-lain. Itu adalah profesi-profesi yang bisa diklasifikasikan sebagai tenaga kerja terdidik. Yang kedua itu adalah tenaga kerja terlatih. Nah, kalau tenaga kerja terlatih ini adalah profesi-profesi yang bisa dikerjakan dengan mengikuti pelatihan terlebih dahulu.
Contohnya kayak supir, tukang cukur, montir, dan lain-lain. Itu adalah tenaga kerja yang menggunakan syarat mereka untuk bisa bekerja itu dengan pelatihan. Jadi mereka tenaga kerja terlatih. Dan yang selanjutnya tenaga kerja terdidik dan terlatih. Nah, kalau ini adalah jenis-jenis tenaga kerja yang nggak membutuhkan pendidikan dan juga pelatihan. Jadi mereka bekerja dengan fisik mereka gitu. Contoh tenaga kerja dalam klasifikasi ini adalah kuli, tukang sapu, petani, dan lain-lain. Jadi itu adalah tenaga kerja yang masuk dalam kategori sumber daya manusia. Jadi nih kita setelah udah ada sumber daya alam, udah ada yang ngolahnya, oke, selanjutnya tinggal apa? Selanjutnya adalah kita harus mempertimbangkan modal. Modal di sini adalah hal yang digunakan sebagai bekal untuk kita melakukan produksi. Ketika kita punya modal, kita bisa mengembangkan usaha kita. Kita bisa mengolah sumber daya alam yang udah kita dapatkan dengan modal ini. Nah, modal dalam ekonomi ini bisa dibagi berdasarkan klasifikasi tertentu. Nah, ini dia klasifikasi modal. Yang pertama itu berdasarkan sifatnya, yang kedua itu berdasarkan bentuknya, dan yang ketiga itu berdasarkan kepemilikannya. Berdasarkan sifatnya, modal ini dibagi jadi dua, dan ini terkenal dalam istilah akuntansi. Modal lancar dan modal tetap, atau harta lancar dan harta tetap. Nah, modal lancar, apa sih modal lancar itu? Modal lancar itu adalah modal yang habis dalam sekali pakai. Sekali proses produksi itu langsung habis gitu sih modal tersebut. Sedangkan modal tetap adalah modal yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Nah, misalkan contoh modal dalam industri makanan, misalkan masakan, catering. Contohnya itu misalkan modal lancarnya itu adalah bahan-bahan mentah yang dilakukan untuk proses produksi, kayak tepung, minyak, dan bahan-bahan lainnya. Sedangkan modal tetap ini dalam sebuah industri, misalkan industri catering, itu bisa jadi mesin kayak blender, mixer, microwave, dan lain-lain. Nah, itu masuknya ke modal tetap. Jadi itu dia perbedaan modal tetap dan modal lancar. Selanjutnya, berdasarkan bentuk, modal ini dibagi jadi dua, ada modal nyata dan modal abstrak. Modal nyata ini adalah modal yang bentuknya terlihat secara fisik, jadi kita bisa lihat secara fisik. Contohnya, peralatan-peralatan, gedung, dan lain-lain. Sedangkan modal abstrak ini lebih nggak berupa fisik, tapi kontribusinya ada ketika melakukan produksi. Contohnya adalah merek dagang, itu adalah salah satu contoh modal abstrak. Kemudian berdasarkan kepemilikan, modal ini dibagi jadi dua. Ada modal perseorangan dan modal masyarakat. Nah, modal perseorangan adalah modal yang berasal dari sektor privat atau sektor individu. Dan modal ini tuh menyumbang keuntungan buat individunya juga. Jadi modal ini tuh didapatkan atau diberikan individu dan untuk individu juga. Contohnya kendaraan, gedung, peralatan, itu semuanya adalah modal perseorangan. Sedangkan modal masyarakat ini adalah modal yang digunakan untuk kepentingan halayak banyak. Contohnya itu jalan, misalkan jembatan, itu kan digunakan untuk orang banyak. Nah, itu dia jenis-jenis modal. Ada berdasarkan sifat, berdasarkan bentuk, dan berdasarkan kepemilikan. Nah, setelah modal, apa nih faktor produksi selanjutnya yang dibutuhkan dalam proses produksi? Nah, itu adalah skill wirausaha. Faktor-faktor produksi di atas yang udah kita sebutin tadi, itu nggak akan ada apa-apanya tanpa ada skillsnya. Ada teknik manajerialnya, ada teknik manajemennya, pengaturannya, dan promosinya, dan lain-lain. Itu semua dirangkum dalam ini, skill wirausaha atau entrepreneurship. Jadi, faktor produksi di atas yang udah ada dikelola oleh orang yang punya skills ini, kemampuan wirausaha ini, supaya bisa produksinya tuh optimal dan maksimal. Nah, itu dia faktor-faktor produksi yang sangat berkontribusi dalam kegiatan produksi dalam ekonomi. Sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kemampuan wirausaha. Dan semuanya ini berkaitan. Jadi nggak mungkin
salah satu dari ini hilang. Contohnya misalkan ketika industri catering tadi, sumber daya alam yang didapatkan dari alamnya apa? Bisa mungkin kacang-kacangan, misalkan umbi-umbian. Nah, setelah umbi-umbian itu ada, itu nggak akan mungkin si umbi-umbian itu jadi dengan sendirinya, jadi masakan dengan sendirinya. Itu perlu diolah dengan bantuan sumber daya manusia. Nah, itu pun nggak mungkin ada ketika nggak ada, jadi cuma bahan mentahnya doang gitu. Nggak ada yang bisa alat untuk memprosesnya. Nah, makanya harus ada modal. Kemudian setelah jadi itu udah ada nih makanannya, udah ada jenis masakannya. Tanpa kemampuan wirausaha itu juga tetap hasilnya akan nol, karena proses produksi tadi itu akan gak akan optimal gitu, gak akan maksimal. Nah, makanya 4 faktor produksi ini saling berkaitan dan saling berkontribusi satu sama lain. Nah, oke, itu dia yang bisa aku jelasin tentang faktor-faktor produksi di lesson ke-7. Next, di lesson berikutnya aku bakalan jelasin tentang kegiatan distribusi. Jadi buat kalian yang mau tahu, langsung aja ditonton di video lesson aku sampai selesai. Dan jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe YouTube channel dari Unacademy Indonesia. See you next time and goodbye.